Untuk peternak, telur yang paling diminati para peternak itu apa, Bang? Telur yang diminati ya. Iya. Kalau untuk telur yang diminati para Halo teman-teman, peternak itu biasanya masih dengan Bang Edi, Edi Puyu Jambi. ya, salam jumpa kembali guys, kita hadir lagi. Itu, Bang, Hmm. tadi juga Bang sudah bercerita soal YouTube. YouTube. Jadi kita balik lagi nih Bang ke tentang peternak. Boleh. Gitu. Abang kan sudah banyak nih jual banyak jenis telur puyuh yang dijual. Katakanlah abang dijual di telur konsumsi itu lebih sedikit dibandingkan dengan telur tetas. Tapi kan telur tetas juga ada jenis-jenis nih Bang. Ya kan abang juga sudah mengurutkan tadi. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau lebih rincinya apa aja sih jenis-jenis telur puyuh, scroll terus video Bang Edi di video-video sebelumnya sudah ada dijelaskan. Nah Bang, kita berbicara sama peternak, bukan ke sesama peternak ataupun ke pembeli. Untuk peternak, telur yang paling diminati para peternak itu apa, Bang? Telur yang diminati ya? Iya. Kalau untuk telur yang diminati para peternak itu biasanya, itu yang jenisnya yang sekarang ini saya isi nih ya, yang final stock. Artinya final stock itu begitu pecah telur, begitu netas, itu sudah ketahuan dari warna bulunya. Begitu dia pecah, nampak di situ warnanya coklat, itu sudah pasti betina. Betina. Nah, itu namanya telurnya telur final stock. Final stock. FS. Nah, yang paling diminati oleh para peternak di seluruh Nusantara. Karena saya kemarin terakhir ngirim ke mana? Pontianak kalau enggak salah. Jauh ya? Jauh, Kalimantan. Lumayan. Terus kemudian ke Bogor juga pernah. Kemudian ke Tangerang juga pernah. Kemana-mana lah pokoknya. Intinya, yang sering diminati oleh rekan-rekan peternak itu telur PS, parent stoknya. Indukan dari final stoknya ini. Namanya parent stock. Parent stock. Itu indukan. Indukan. Jadi dia begitu netas telur, itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk puyuh produksi. Bukan untuk puyuh produksi, tapi untuk indukan. Gini, kita kirim misalkan, saya kan metode saya untuk mencapai final stok itu kan saya menggunakan metode pemurnian. Nah, dari telur pertama standar stok. Kemudian keturunan nanti kita ambil keturunannya lagi, itu namanya grand parent stock. Itu dinamakan seperti itu guys. Saya juga mengikuti suhu-suhu yang di sana. Kalaupun mungkin salah saya, ya kita bareng-bareng salah. Tapi rasanya nggak mungkin, karena saya juga ngikuti. Kalau untuk telur pertama standar stok. Kemudian perkawinan yang kedua GPS, Grand Parent Stock. Kemudian yang ketiga itu PS, Parent Stock. Kemudian yang terakhir final stock. Nah, yang parent stock inilah yang diminati. Artinya parent stock ini untuk indukan. Untuk indukan PS ini, FS ini tadi. Indukan saya sudah pemurnian. Gitu. Itu yang diminati. Kenapa itu diminati? Karena mereka nggak mau pusing, nggak mau capek membuat indukan dari nol. Kalau membuat dari standar. Kalau dari standar itu John, biasanya boleh dikatakan kalau saya pribadi bilang jarang yang berhasil. Jarang. Yang mengikuti konten saya yang berhasil untuk membuat indukan final stock itu yang di Paku Haji di Tangerang. Selalu nyimak video saya, selalu mempelajari video saya, bahkan selalu komentar setiap harinya. Terima kasih yang di Paku Haji. Kemudian di Tangerang ada, di Teluk Naga juga ada. Terima kasih rekan-rekan, semuanya sudah nyimak ya. Bukan dari Tangerang saja, dari Bogor, kemudian dari Depok juga ada Pak Bimo di situ juga kemarin. Ya, itu memang rata-rata yang meminati telur itu untuk indukan, bukan untuk produksinya. Kalau untuk telur produksinya jarang malahan kami ngirim. Yang sering ngirim saya memang yang parent stock yang sudah pemurnian, yang untuk indukan. Kenapa mereka meminati itu? Karena kalau untuk yang jual telur parent stock itu jarang dijual. Oh, jarang dijual. Jadi primadona. Ya, itu yang membuat. Sekarang gini John. Joni minta telur
para stok dengan saya. Wilayah 1 Jambi ini nggak bakalan saya kasih. Kalau saya kasih dia berkembang, kamu pembibitan, saya pembibitan, pincang kita. Hancur saya gitu loh. Tapi kalau saya keluar provinsi jauh-jauh saya berani. Gitu. Tapi rata-rata kawan, misalkan yang punya paren stok di sini ini cuman 2 orang. Saya dengan Asari. Itu cuman. Asari pun nggak mungkin dia mau berbagi. Kalau dia ngirim jarak jauh dia mau. Tapi kalau untuk wilayah Jambi, Bang, oh saya tidak mau. Mati langkah saya kata dia. Itu. Kalaupun saya juga kayak gitu. Kalaupun di Jambi biasanya memang saya yang saya percaya. Kemarin ada saya percaya kawan tapi ternyata nggak sesuai. Kan gitu. Artinya gini, John. Saya maulah ngajari kawan-kawan di Jambi. Cuman nanti kita nggak bisa kendalikan harga. Iya, benar. Harga saya sekian, dia jual di bawah saya. Mati saya. Gitu loh. Kecuali kalau kawan ini memang bisa diajak sejalan, aku nggak masalah. Gitu loh. Ujung-ujungnya nanti saya ajari, ujung-ujungnya nusuk dari belakang. Kan kacau saya. Iya, benar. Malah pelanggan-pelanggan saya yang dia tawarin gitu loh. Ini kata aneh ini. Kemarin kejadian, tapi alhamdulillah tutup. Alhamdulillah nggak berkembang lama, guys. Cuman ya saya diam saja. Ya sudahlah kata saya. Pelanggan saya lari ke dia karena apa? Harganya diturunin. Gitu loh. Karena gini Bang ya, kita pun kalau mau beli, ya kan, beli 100, misalnya 100 DOki, beda 1000 aja udah lumayan. Lari, pasti lari. Beda 500 saya lari gitu loh. Nah dari situ guys, makanya saya diam, saya cuma ngeluh sama orang rumah. Kalau rezeki tidak akan kemana ya, kita lihat nanti siapa yang ternak bakal lama, siapa yang enggak. Cuman kayak gitu pesan orang rumah. Enggak lama tutup kawan itu. Bukan masalah apa, kembali. Kalau yang diminati kawan-kawan memang telur paren stok itu tadi. Kiriman-kiriman ini lagi negosiasi ke Jakarta Utara. Kalau jadi mungkin nanti ngirim. Kalau enggak ke Medan minta juga kota Medan. Di kisaran kemarin banyak yang belajar dari telur PS. Banyak. Yang di kisaran kemarin ada si Hiombing kalau nggak salah. Si Simbolon. Nah itu belajar kita dari sini juga. Giliran dia belum paham ya nelpon terus. Orang-orang ini kalau belum paham HP saya berdering terus. Tapi kalau sudah paham ya sudah dia diam. Tahu-tahu iya mode senyap dia pakai. Tahu-tahu di posting di media sosial di Facebook dia sudah posting jual DOK. Nah itu saya ikut senang John. Saya ikut senang. Ternyata saya ngajari berhasil. Walaupun saya juga jangan dianggap saya itu suhunya, jangan dianggap saya gurunya, jangan. Jangan. Sering saya bilang ya kalau bisa jangan menilai saya itu orang baik. Jangan menilai saya orang baik. Nanti takutnya apa? Takutnya kelak di kemudian hari kita beda pendapat, kita beda nggak sejalan kan nanti kecewa kan nggak enak. Ya jangan beranggapan saya orang baik. Jadi kita biasa-biasa saja. Nah, duduk sama rata berdiri tanpa raja. Itu yang sering saya bilang. Jadi kita sama-sama di sini. Kenapa mereka meminati telur PS? Karena di situ tadi simple. Begitu ditetaskan, telur dari saya ditetaskan. Terus kemudian nanti kan diambil betinanya hitam, jantannya coklat. Telur dari sini kan saya campur untuk perbandingannya. Nanti setelah dibesarkan, betina hitam, jantan coklat. Kemudian dikawinkan. Setelah dikawinkan, ditetaskan, ya sudah anaknya keluar final stok. Begitu netas pecah telur dari warna bulu kita tahu jantan betina. Gitu. Itu simple cara mau buat indukan yang paling simple dari situ, nggak melalui proses dari standar stok tadi. Kalau dari standar stok tadi boleh disurvei dari mungkin 100 banding 2 orang mungkin yang berhasil. Itu terlalu jauh tuh Bang. Karena terlalu jauhnya apa? Jauh. Dia perlu modal. Iya. Dari pertama, keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini modal semua. Nah, sekilas Bang, yang paling lama membentuk itu kan dari standar stok, parent stock sampai parent stock. Yang paling lama membentuknya itu dari mana? Dari standar stok ke grand. Iya, dari standar ke grand itu biasanya kejadiannya bisa 3 kali 4 kali keturunan loh. Sampai maksud saya gini, dari standar stok ke grand itu biasanya 3 kali kan itu, 3 kali generasi. Itu biasanya belum terjadi murni loh. Masih ada satu tingkatan yaitu ke parent stock. Nah, di parent stock ini harus murni. Kalau parent stock ini belum murni, ya belum bisa dipakai. Apalagi yang coklatnya. Kalau yang betinanya itu, kemarin ada pendapat juga dari kawan,
Kalau yang penting 75% hitam itu sudah bisa, Mas. Tapi dulu pernah saya mencoba 75% hitam, kan hitam dengan hitam nih saya kawinkan, betina hitam, jantan hitam. Saya kawinkan sekitar 70-an persen. Iya. Yang 30% ke tengah ke sana masih coklat. Nah, itu saya ambil betinanya hitam, saya kawinkan dengan coklat yang murni, jantan. Rupanya masih ada kebocoran. Dulu saya pernah mencoba seperti itu. Nah, dari sini makanya saya tekankan dengan kawan-kawan, kalau bisa sekitar 90-an 5 atau 98% itu kalau bisa harus murni yang di hitamnya, Kalau masih 60-70% itu saya ngalami ya, itu sering ada kebocoran. Tapi kalau sudah 95% ke sana yang betinanya hitam, kemudian jantannya harus 100% ini. Nah, itu alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah dikomplain bahwa ada jantannya. Belum pernah saya dikomplain. Alhamdulillah tidak ada kebocoran gitu. Makanya kemarin ada yang berpendapat Pak Edi ini istilahnya mau mau bohongi peternak-peternak pemula. Kenapa kok harus sampai murni ke 95%? Sedangkan 70% aja bisa. Ya itu kan pendapat dia. Mungkin kan dari sananya bisa juga itu genetiknya sudah murni dari awal. Dia nggak melewati standar, bisa juga kan gitu. Pendapat kan beda-beda. Dan hasil terjunnya di lapangan kan beda. Kalau saya lebih hati-hati. Daripada saya sarankan nanti di 70%, 60%, tapi ternyata banyak kebocoran, kan saya dituduh bohong lagi. Mendingan saya suruh sampai 95% ke atas. Karena itu sudah pasti. Nah, gitu loh. Kalau masih 70 saya sarankan nanti timbulnya masih kebocoran, saya lagi yang dikejar. Pak Edi ini bohong begini-begini. Kita kan nggak enak gitu loh. Makanya secara garis besarnya saya lebih mengambil kalau bisa kawan-kawan itu gimana ya? Keberhasilan dia itu juga keberhasilan saya. Artinya jangan sampai ada jejak kebocoran di situ. Dan yang saya sampaikan ini jangan sampai terjadi hoax gitu loh. Kalau bisa ya memang ada bukti nyatanya gitu. Cuman biasanya itu kadang-kadang memang kejadiannya di mana-mana sama. Kemarin di Banten juga kejadian sama. Begitu tetasan pertama, Pak, kok banyak jantan ya? Itu mungkin pertama biasanya kayak gitu. Sama dengan di Medan. Ini di Medan chattingannya juga kayak gitu. Akhirnya yang tetasan kedua selamat seperti biasa. Gitu. Nah, itulah kenapa kok peminat telur tetas itu banyak yang pares stok, karena mereka mau mengejar indukan. Kelebihan mempunyai indukan ada di video-video saya. Jadi gitu. Intinya kalau peminat nih ya, teman-teman, untuk peminat kandang, orang kandang yang punya kandang, dia lebih minat ke telur pares stoknya untuk membuat indukan. Karena kenapa dia lebih mengejar ke pares stok? Karena begitu parent stock dikawinkan, keluarnya hasilnya final stock. Artinya dia sudah punya indukan sendiri. Artinya dia nggak perlu beli bibit yang di luar, dioki di luar lagi. Malah dia bisa menjual bibit, bisa menjual telur tetasnya gitu loh. Telur final stoknya gitu. Itu bisa jadi apa ya? Sumber lagi. Nah, itu tadi. Makanya sering saya bilang kalau memang kita mau terjun ke dunia peternakan itu, baik itu ternak apapun, itu kalau bisa memang kita harus menguasai pembibitan. Supaya kita ada penghasilan agak lebih di situ gitu loh. Kita harus menguasai itu. Gitu. Tapi kalau kita sudah punya itu, bisa lebih mengurangi nggak Pak? Dari segi modal? Ya kalau mereka kalau mau beli telur PS, yaitu mengurangi jauh, no. Wong begitu datang ditetaskan jadi indukan, nggak perlu lagi dari standar gitu loh. Dia lebih memotong ke situ. Coba kalau misalkan dari awal, dari kita buat standar, saya 2 tahun loh, John. Iya, 2 tahun. 2 tahun loh saya mendalami itu sampai perkawinan silang terakhir, 2 tahun loh saya. Nah, di dalam 2 tahun itu saya uji coba itu duit semua. Oh iya, pasti. Bahkan iya kan, itu duit semua itu. Nggak ada nyicip hasil loh saya. Sampai jatuh bangun, mau tutup segala macam itu di 2 tahun itu karena saya mendalami itu. Nah, kenapa kok saya menjual telur parent stok? Nah, itulah lagi-lagi. Kawan-kawan yang mau belajar peternak tuh jangan sampai rugi tenggelam kayak saya. Gitu loh. Cukuplah di Bang Edi. Cukuplah saya. Kawan-kawan mau dipermudahkan beli telur parent stok ya kita kirim. Cuman kalau memang ada yang beranggapan saya mencari keuntungan sepihak, ya itu terserah penilaian mereka masing-masing. Dan juga mereka
setiap kali kebingungan menghubungi saya lewat HP, insya Allah tetap saya balas, walaupun terlambat. Kawan-kawan peternak silakan memilih. Ya. Ya, maunya seperti apa, mau caranya seperti apa, dan silakan menyimpulkan sendiri. Nah, Bang Edi pun sudah mengatakan, kalau saya bertanya tadi, Bang, apa peminat yang paling banyak diminati oleh peternak? Katanya telur paring stok. Karena apa? Ada plusnya di situ. Gitu. Ada banyak sekali manfaat dengan adanya telur paring stok, karena kita sudah dapat indukan gitu. Tapi juga ada kelemahan yang lain gitu. Untuk itu nanti kita bahas yang lain. Gitu. Nah, untuk teman-teman, apalagi ini yang mau beternak nih, mau berternak sebagai peternak pemula, ini nih sangat penting. Gitu. Supaya teman-teman juga sudah memahami, rupanya ada yang lebih bagus lagi, seperti itu ya Bang ya. Ya, semoga teman-teman yang ingin punya cita-cita, yang punya kemauan untuk punya ternak puyuh sendiri, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih. Terima kasih guys.